Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapitalisme yang digagas oleh Adam Smith adalah sistem ekonomi liberal yang memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki dan mengusahakan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Pemerintah tidak boleh ikut campur. Ada invisible hands yang mengatur persaingan di pasar bebas. Kapitalisme telah menciptakan banyak perusahaan besar, konglomerasi yang dimiliki oleh segelintir orang yang menguasai berbagai lini usaha dari hulu sampai ke hilir, bahkan menjelma menjadi hegemoni ekonomi. Kapitalisme juga menumbuhkan banyak perusahaan asing di suatu negara dengan membentuk MNC, Multinational Corporation, yang selalu berusaha untuk mendobrak hambatan-hambatan perdagangan dan investasi dalam bentuk deregulasi dengan alasan liberalisasi dan globalisasi ekonomi. Kapitalisme maju dengan pesat. Hampir seluruh negara di dunia ini mempraktekkan kapitalisme. Kapitalisme yang begitu hebat ternyata tidak mempunyai pondasi yang kuat. Terbukti sering terjadi krisis ekonomi secara berulang-ulang. Dimulai dengan krisis pada tahun 1929, di mana Amerika Serikat yang memiliki ekonomi yang sangat tangguh, sangat kuat, seketika runtuh, ambruk, banyak perusahaan yang bangkrut, harga saham anjlok, pengangguran merajalela, masyarakat panik. Krisis itu disebut dengan depresi besar, krisis Malaysia, yang akhirnya pemerintah ikut campur dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Krisis terjadi karena adanya ketimpangan antara sektor penawaran dengan sektor produksi, atau sektor keuangan dengan sektor produksi. Yang lebih jauh lagi, ketimpangannya adalah sektor ekonomi non-real dengan ekonomi real. Ekonomi non-real begitu mendominasi perdagangan dunia melalui transaksi surat-surat berharga di bursa yang sering kita dengar, memunculkan praktek yang tidak sehat, praktek window dressing, praktek derivatif yang mempunyai atau memiliki unsur spekulasi yang berbau judi, yang semua itu adalah ilusi. Mata uang tidak lagi sebagai sekedar alat tukar, tapi menjadi komoditi, menjadi alat spekulasi dalam bentuk permainan kurs dan bunga. Sampai saat ini belum ada ahli ekonomi yang menemukan obat yang bisa mengobati dengan cepat apabila terjadi krisis ekonomi. Tapi Allah mempunyai ilmu yang sangat tinggi, jauh melebihi ilmu umat manusia. Solusi permasalahan ekonomi hanya dijawab oleh Allah dalam satu rangkaian kalimat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Kata Allah, zalika bi annahum qalu
innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah landasan ekonomi Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dalam ekonomi Islam dilarang praktek-praktek riba, yaitu transaksi dengan menambahkan uang atau barang dalam suatu transaksi yang ditetapkan di depan. Dilarang goror, suatu perjanjian-perjanjian yang penuh dengan jebakan, yang penuh dengan ketidakpastian. Dilarang maisir, transaksi berbau spekulasi dan judi. Ekonomi Islam mengatur semua aspek perekonomian, mulai dari transaksi jual beli, simpan pinjam, investasi, dan aspek ekonomi lainnya. Ekonomi Islam bertujuan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang berlandaskan kepada tauhid, keesaan Allah. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Harus bersikap adil, tidak boleh menzalimi seseorang karena mengejar keuntungan. Nubuwah, meniru sikap Rasul dalam bermuamalah. Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Membayar zakat, karena itu manifestasi dari distribusi kekayaan kepada yang tidak mampu. Kepada orang yang beriman diwajibkan untuk mengikuti perintah Allah ini. Kalau tidak, Allah mengancam dengan ancaman yang sangat pedih. Di dalam surat yang sama, kata Allah, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Kenapa tidak bisa berdiri? Karena perutnya membesar sebesar rumah. Demikian dijelaskan oleh satu riwayat yang isinya adalah ular-ular berbisa. Mengerikan. Lalu kalau bertobat, apakah Allah akan ampuni? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penerima Tobat. Dalam surat yang sama, dalam ayat yang sama, Allah menjelaskan, barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka menjadi miliknya apa yang telah diperolehnya dahulu. Dan urusannya terserah kepada Allah. Tapi apabila mengulangi, ancaman Allah lebih dahsyat lagi. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Mereka yang mengulangi tempatnya di neraka. Mereka di dalamnya kekal. Berat. Marilah kita berhijrah. Memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di suatu tempat di mana riba merajalela. Pertanyaannya, apakah negara kita mungkin untuk berhijrah menerapkan sistem ekonomi Islam? Secara sistemik tentu sulit karena kita hidup di NKRI. Tapi secara parsial pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk bermuamalah melalui perbankan syariah yang alhamdulillah terus berkembang,
yang saat ini perbankan syariah telah memiliki 6,01% share dari perbankan nasional. Secara global, perbankan syariah ternyata jauh lebih pesat kemajuannya, di mana telah memiliki 11% share dari perbankan syariah global di 56 negara yang menyebar lebih dari 500 perbankan syariah. Lalu yang lebih mencengangkan lagi, ternyata umat non-muslim lebih menyukai juga tentang ekonomi Islam ini. Terbukti London di negara Inggris merupakan pusat dari perbankan syariah global. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.